Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Erlangga Putra Syariful Hanan. Saya mahasiswa Universitas Indonesia dari program studi geologi angkatan 2024. Kali ini saya akan mereview materi batuan sedimen siliciklastik. Pada poin pertama ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan batuan sedimen siliciklastik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pelapukan, erosi, transportasi, dan sedimentasi pada pembentukan batuan sedimen siliciklastik. Di mana di sini ada erosi. Pengertiannya sendiri adalah erosi adalah proses penghancuran batuan asal akibat faktor fisik, kimia, atau biologis. Di mana proses utama dalam erosi meliputi pelapukan fisik yang terjadi akibat gaya fisik yang memecahkan suatu batuan menjadi potongan atau kepingan yang lebih kecil dan tanpa merubah komposisi kimianya. Dan faktor utamanya dikarenakan perubahan suhu, tekanan, dan aktivitas makhluk hidup. Kemudian ada pelapukan kimia yang terjadi karena merubah struktur atau komposisi mineralnya dalam batuan dengan menghilangkan atau menambah elemen. Dan yang terakhir, pelapukan biologis yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya ada rootwagging di mana akar tanaman menembus celah batuan yang kemudian menyebabkan retakan pada celah batuan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dari erosi yang mengangkut beberapa material batuan yang telah lapuk, yang kemudian mengalami transportasi, yang dimana sungai mengangkut muatan sedimen dalam tiga cara. Yang pertama dalam larutan, yang kedua dalam suspensi, dan yang ketiga meluncur atau berguling. Di mana diangkut sesuai dengan ukuran partikel. Contoh pada suspensi, karena tidak sampai bed load, berarti partikel tersebut mengambang dan hanya memiliki partikel halus atau kecil, dan contohnya berupa lanau dan lempung. Kemudian pada bed load sendiri biasanya berupa saltasi atau lompatan dan traksi atau menyeret. Biasanya ukuran pada bed load ini partikelnya besar-besar dan kasar. Kemudian sedimentasi, ketika sudah terjadi proses erosi, pelapukan dan transportasi, batuan kemudian terdeposisi atau terendapkan, yang kemudian terjadi proses litifikasi atau proses ketika sedimen dirubah menjadi batuan sedimen padat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa perbedaan antara proses fisika atau mekanis dan kimia dalam pembentukan batuan siliciklastik, di mana proses fisika atau mekanis ini memiliki contoh seperti memecah batuan menjadi fragmen atau kepingan yang lebih kecil tanpa merubah mineralnya dengan agen seperti contohnya air, angin, dan es. Contohnya ada frostwagging, eksfoliasi, dan abrasi. Dalam frostwagging ini sendiri, contohnya jika dianalogikan seperti botol kaca yang diberi air, kemudian botol kaca tersebut dimasukkan ke dalam kulkas, atau kemudian air memiliki sifat mengembang sebesar 9%. Yang dimana jika air di dalam botol kaca tersebut mengembang atau menjadi es, kemudian otomatis akan menekan si botol kaca tersebut dan menjadikan botol kaca tersebut akan dapat pecah. Dan jika di alam, contohnya seperti batuan atau batuan aja yang kecil, yang memiliki mohon maaf, yang memiliki retakan yang lebih kecil, yang mana retakan kecil tersebut jika terisi oleh air, kemudian air tersebut menjadi es oleh agen seperti es ini, kemudian kan otomatis dari dalam batuan tersebut akan menekan batuan tersebut, sehingga batuan tersebut celahnya yang tadinya kecil lama kelamaan akan menjadi besar dan lebar jika prosesnya dilakukan secara berkala atau secara terus menerus. Kemudian ada proses kimia, yaitu mengubah mineral batuan melalui reaksi dengan air dan gas, yang kemudian mineral baru terbentuk dari reaksi kimia. Kemudian ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk butir, ukuran butir, dan sortasi pada batuan siliciklastik. Yang pertama ada dari jenis mineral dan kekerasan. Mineral yang lebih keras, contohnya kuarsa, lebih resisten atau tahan terhadap abrasi dan mempertahankan bentuk sudutnya lebih lama. Sedangkan mineral yang lebih lunak, contohnya mika dan feldspar, mudah terkikis dan membentuk butiran yang lebih bulat. Kemudian yang kedua ada dari jarak dan durasi transportasi. Jadi mana semakin jauh sedimen diangkut, semakin bulat butirannya, dikarenakan mengalami tumbukan dan gesekan secara terus-menerus dalam perjalanan transportasi. Kemudian butiran di daerah dekat sumber cenderung masih bersudut tajam, sedangkan yang telah menempuh jarak jauh lebih membulat. Contoh agennya seperti air, angin, dan es. Kemudian yang ketiga ada aliran cepat, contohnya adalah sungai deras, ombak besar, dan angin yang kencang
yang dimana mampu mengangkut butiran besar seperti kerikil dan pasir kasar. Kemudian ada aliran lambat, contohnya muara, danau, dan laut dalam, yang hanya bisa mengendapkan butiran halus seperti lanau dan lempung. Kemudian ada jarak transportasi, yang dimana butiran besar cenderung mengendap lebih awal atau dekat dengan sumber, kemudian sementara butiran kecil bisa terbawa jauh sebelum mengendap. Dan dapat dilihat dari lingkungan pengendapannya, di mana dapat seperti sungai, laut dalam, laut dangkal, gurun, dapat sesuai dengan klasifikasi ukuran butir Wentworth Scale. Kemudian pada poin B ini saya akan membahas mengenai karakteristik dan klasifikasi batuan sedimen silisik lastik. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan komponen utama penyusun batuan sedimen silisik lastik, yang dimana saya mengambil gambar ini dari jurnal Fakultas Teknik yang diterbitkan oleh Dr. Sugeng Sabto Surjono dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yang pertama ada kelas atau fragmen batuan yang merupakan butiran utama, contohnya ada kuarsa, feldspar, dan fragmen batuan. Dan pada gambar ini kelas ini yang bulat yang berwarna coklat. Kemudian ada matriks yang merupakan material halus yang mengisi ruang antar butiran atau kelas tadi. Di sini pada gambar sini matriks menunjukkan arah panah yang berwarna merah. Kemudian semen yang merupakan mineral yang merakatkan butiran selama proses diagenesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengklasifikasikan batuan dengan cara menggunakan ukuran partikel atau ukuran butir yang kemudian terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada rudaceous, memiliki tekstur atau ukuran butir yang kasar dengan contoh seperti konglomerat, fragmen yang membulat, dan breksi fragmen yang bersudut atau angular. Kemudian yang kedua ada arenaceous, memiliki ukuran medium dengan contoh batuan pasir, dan arkos atau batuan yang berasal dari pelapukan granit. Yang ketiga ada lutaceous, yang memiliki tekstur atau ukuran butir yang halus sampai sangat halus dengan contoh batuan lanau, siltstone, dan lempung atau shell. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa perbedaan antara batu pasir, sandstone, batu lanau, siltstone, dan batu lempung atau claystone. Perbedaannya yaitu pada dasarnya pada ukuran butir yang kemudian memiliki klasifikasi yang berbeda, di mana batu pasir atau sandstone memiliki klasifikasi berupa arenaceous atau memiliki ukuran yang sedang dan memiliki lingkungan pengendapan seperti sungai, delta, dan pantai. Kemudian batu lanau atau siltstone yang memiliki klasifikasi lutaceous atau ukuran butir atau tekstur yang halus sampai sangat halus dan memiliki lingkungan pengendapan berupa estuari dan dasar laut dangkal. Kemudian ada batu lempung atau shell atau yang memiliki klasifikasi lutaceous juga yang memiliki tekstur atau ukuran butir dari halus sampai sangat halus dan memiliki lingkungan pengendapan berupa danau, laguna, atau laut dalam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi-klasifikasi yang bisa dipakai untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan batuan sedimen silisik lastik. Yang pertama di sini ada klasifikasi yang bisa dipakai untuk menggolongkan batuan sedimen dapat berdasarkan ukuran butir, mengikuti skala Wentworth tahun 1922. Yang terdiri dari rudaceous memiliki tekstur atau ukuran butir yang kasar yang terdiri seperti bongkahan atau kerikil. Contohnya konglomerat dan breksi. Kemudian ada arenaceous memiliki ukuran halus atau tekstur yang halus sampai sangat halus, dan lutaceous memiliki tekstur yang halus juga sampai sangat halus. Kemudian yang kedua ada klasifikasi berdasarkan komposisi mineralnya yang dikembangkan oleh P.D. John tahun 1975. Di antaranya ada kuarsa, arkos, feldspar, litic sandstone, dan grewite atau campuran kuarsa, feldspar, dan fragmen batuan lainnya. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan tekstur, mencakup ukuran butir, sortasi, dan kepundaran, dan klasifikasi berdasarkan lingkungan, pengendapan. Contohnya ada sungai, delta, laut dangkal, laut dalam, eolian, atau gurun, dan glasial. Dan sumbernya semua ini saya ambil dari buku Ilmu Bumi. Dan yang terakhir, sudah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memahami materi dan bertutur dalam mengucapkan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.